Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya David Juventius dari kelas 10 IPA 4. Pada pagi hari ini saya akan menceritakan salah satu sifat kewirausahaan. Salah satu sifat kewirausahaan yang ada pada diri saya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki arti sebagai kemampuan seseorang untuk memimpin atau mengkoordinasi suatu kelompok, golongan, atau suatu tim. Tindakan yang mencerminkan sikap kepemimpinan pada diri saya yang pernah saya alami adalah saya pernah menjadi ketua kelas, saya pernah menjadi ketua kelompok belajar, dan saya pernah menjadi ketua regu di pramuka. Saat menjadi ketua kelompok, ketua kelas, dan ketua regu itu, saya harus memiliki sifat kepemimpinan. Sifatnya antara lain mau mendengarkan pendapat orang lain, mau bekerja sama, dan harus bertindak adil. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang kedua adalah karakter kewirausahaan yang dimiliki oleh orang tua saya. Selamat pagi, Tabib pun. Perkenalkan, nama saya Agus, tinggal di Pringsewu. Saya wirausaha di bidang properti. Properti yang saya geluti yaitu perumahan, baik itu perumahan komersil maupun subsidi, kemudian rumah biasa, kemudian pertanahan berupa tanah pekarangan, tanah kaflingan, dan sawah. Rekan-rekan yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi kepada rekan-rekan sekalian tentang sifat yang harus dimiliki sebagai seorang wirausaha. Sebenarnya banyak sekali sifat-sifat yang harus dimiliki, tetapi pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tentang sifat berani mengambil resiko. Sebagai seorang wirausaha, sifat itu harus dimiliki, yaitu berani mengambil resiko. Resiko itu apa sih? Resiko adalah suatu keadaan di mana kondisinya tidak menentu, dan kondisi itu bahkan bisa mengarah ke kerugian. Contohnya bangkrut. Kemudian risiko itu bisa berupa apa saja? Risiko itu bisa berupa risiko ditolak, risiko bangunan kita tidak laku, risiko mangkrak, dan sebagainya. Artinya risiko itu sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Tetapi sebagai seorang wirausaha, risiko itu harus kita jadikan sebagai tantangan. Tantangan yang harus kita kalahkan. Kita harus sanggup mengalahkan tantangan itu. Lantas bagaimana supaya kita bisa menghadapi resiko itu? Apakah kita main hajar-hajar saja, tidak peduli, karena kita harus mempunyai sifat berani ngambil resiko sehingga kita hajar-hajar aja? Tentu tidak demikian. Kalau itu namanya tindakan konyol. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus bisa memanage yang resiko atau manajemen resiko. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita identifikasi. Kita perlu cari tahu kira-kira resiko apa yang akan muncul. Kemudian setelah itu kita bisa evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini bagaimana. Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau berhasil kita tingkatkan, kalau belum kita harus mengevaluasinya. Kita harus mencari inovasi-inovasi yang terbaru sehingga apa yang kita lakukan itu bisa lebih baik. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya pengendalian risiko. Artinya risiko-risiko itu seminimal mungkin kita bisa hadapi. Risiko-risiko tentunya kita membandingkan antara kesempatan dan hasil, modal dan keuntungan, itu harus dipertimbangkan. Kalau modalnya besar, keuntungannya kecil, nah seperti itu harus apakah kita terus atau tidak, itu harus kita pikirkan. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang wirausaha tidak boleh mempunyai sifat yang mudah menyerah. Kalau kita punya sifat itu, jangan harap kita akan berhasil. Jadi di sini kita harus tetap mempunyai sifat yang tidak mudah menyerah.
Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah tokoh wirausaha di bidang peternakan burung yang bernama Pak Budi dengan alamat di Podorejo, Pringsewu. Karena beliau tidak mau ditampilkan wajahnya, berikut adalah suara percakapan saya dengan beliau. Kalau percaya diri itu ya kita memang harus percaya dari kemampuan diri kita sendirian. Dari kayak contohnya dulu saya memang kayak pertama kena lovebird itu saya belum punya pengalaman apa-apa. Istilahnya ya modal ya itu tadi, percaya diri, modal nekat juga. Jadi terus kedua dari itu kan saya coba bertanya bagi mereka yang udah bisa. Terus berarti bertanya, terus kemudian yang lihat-lihat contoh yang ada di YouTube, ya kurang lebih yang itu, terus ya itu apa yang prioritas ya itu kan. Dan yang jelas kalau yang pertama kita jangan lihat hasil dulu sih. Ya prioritasnya sama tugas itu artinya kita memang harus bertekun. Kalau contoh kalau apalagi sekarang ini murah ya. Nek murah itu kalau kita hanya sekedar sebatas tekun atau hanya sebatas tekun aja, kita nggak ada kesabaran, nggak dapet Pak. Karena hanya sebatas tekun tapi kita nggak sabar, burung pun akan merasakan. Gitu ya. Beda sama lovebird. Lovebird itu misalnya kita kasih makan, terus kasih minum, terus kasih untuk dia bikin apa istilahnya bikin sarang, diemin aja jadi. Tapi kalau murai nggak bisa. Lebih susah ya? Lebih susah. Yang penting dia tekun sama sabar. Hanya kalau udah tekun aja, kalau nggak sabar, karena dia ngikutin hatinya yang dia. Aku dulu belajar dari Fandi. Dari Fandi saya belajar gimana sih ini. Tapi akhirnya siapa yang lebih ada yang ngasih dulu gitu loh. Ya aku bukannya ini karena lihat kalau Fandi tekun dia bagus. Dia telatenin burungnya supaya jadi seperti apa, tapi untuk kesabarannya dia nunggu gitu ya kan. Kadang-kadang nggak sabarnya, sebagai contoh ya, ini udah dikasih burung bagus, udah di sana udah berhasil, udah apa hasilnya lah. Kemudian pada saat sampai di rumahnya ditunggu lama, akhirnya dipisah. Nah itu contoh yang nggak sabar menunggu. Terima kasih.